akan kita hadirkan di sini. Kalian pasti minta belas kasihan, ya. Jangan tuman kalau orang Jawa bilang gitu. Saya berbagi itu bukan untuk pamer, bukan untuk riak, bukan untuk apa-apa, tapi tujuannya supaya teman-teman yang punya rezeki lebih tergerak juga untuk bisa menolong sesamanya. Itu aja sih, lebih ke sana. Tapi terus jangan dijadikan itu, oh ini Bang John baik nih, ya udah gue minta, malah nggak gue kasih, serius. Ada kan tadi saya posting, dia minta kerjaan sama saya tuh nge-spam sampai 200 hari. 200 hari itu hampir setahun loh, berarti ini orang udah nyepam saya itu udah hampir setahun gitu. Nah, kembali lagi, saya udah nggak direct langsung ngurusin untuk rekrutmen karyawan, sudah ada bagiannya, udah ada tim HRD saya, ada 3 orang yang untuk melayani proses rekrutmen dan lain-lain. Dan memang saya udah kasih KPI ke mereka, udah kasih standar ke mereka. Ya memang yang kita filter adalah dari segi attitude-nya, adabnya, ya. Tapi kembali lagi, hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan. Oke, ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati dong. Ya. Jadi yang kita filter memang dari attitude-nya. Tapi kan memang tidak mungkin semuanya saya terima. Ya, tidak mungkin semua yang melamar itu saya terima. Boleh sih, siapapun Anda yang melamar ke saya, melamar ke perusahaan saya terima semua. Tapi nggak saya gaji, mau nggak? Kan uang saya juga nggak mungkin cukup kali untuk menggaji semua orang, sehari bisa ratusan yang melamar. Dan bekerja itu nggak harus di perusahaan saya, teman-teman. Di luar sana itu banyak banget bos-bos yang lebih baik daripada saya. Di luar sana, di Indonesia ini banyak banget perusahaan-perusahaan, bos-bos yang jauh lebih baik daripada saya. Cuman mereka nggak main TikTok, itu masalahnya. Mereka nggak bermain TikTok, mereka nggak bermain media sosial, bosnya nggak main media sosial. So jangan kalian tuh terus kayak mendewakan, kayak pokoknya udah perusahaan paling keren bang, perusahaannya Bang John, atasan paling keren Bang John. Lu nggak boleh kayak memuja manusia sampai segitunya. Saya cuman manusia biasa, daging, ya, yang nggak luput dari kesalahan juga, ya, nggak luput dari kekhilafan juga gitu. Jadi jangan pernah mendewakan atau memuja seseorang tuh sampai berlebihan. Nanti Tuhan bisa cemburu dan sakit hati gitu, ya. Buku udah panjang banget nih. Kalau di agama saya, Islam, jangan ada yang lebih kamu idolakan dari panutan kita, Nabi Muhammad, ya. Jadi apa ya, buat teman-teman semua, netizenku, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian udah support saya terus di media sosial. Akan tetapi kembali lagi, buat kalian yang hari ini masih nganggur, masih belum bekerja, jangan patah semangat, teruslah berusaha, kerja apa aja dulu, yang penting halal gitu loh. Keluar dari rumah, cari pekerjaan apapun, lamar ke banyak tempat, jangan cuma ke satu tempat doang. Dan jangan kayak udah mendewakan banget. Contohnya kayak misalkan, gue pokoknya yakin deh perusahaan paling bagus perusahaannya Bang John, pimpinan paling bagus pimpinan cuman Bang John. Kamu kan nggak tahu gitu loh. Setiap orang itu pun juga punya kelemahan, punya kekhilafan juga gitu. Saya nggak sesempurna itu, teman-teman. Dan saya garansi di luar sana itu banyak pemimpin, pemilik perusahaan yang jauh lebih baik daripada saya. Di Indonesia ini banyak banget perusahaan-perusahaan, pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik daripada saya, ya. Cuman masalahnya mereka nggak main media sosial. Kalau saya kan memang dari awal saya ngebangun TikTok saya ini jalurnya itu gitu loh.
Ya, jadi kalian jangan pernah mendewakan seseorang sampai oke lah, kalian mungkin ambil hal positif dari saya boleh, tapi jangan terus jadi kesannya kayak wah ini orang paling keren. Enggak, panutan. Saya tuh kalau baca komennya kalian tuh panutan tuh jujur agak risih. Thank you deh gitu ya. Hati-hati di jalannya. Hati-hati di jalan. Gak usah ngebut-kebutan lu kemarin. Ya. Ya. Dan lu gak usah kebut-kebutan lu, yang fokus lu. Kemarin habis jatuh lu ya. Makasih, Pak. Ya hati-hati. Itu teman-teman ya. Jadi dan saya berbagi di media sosial itu bukan untuk ngajarin teman-teman bermental pengemis gitu, minta-minta di komen dan lain-lain. Saya nggak mungkin nyenengin hati semua orang gitu. Malah yang komen minta-minta itu nggak akan saya kasih gitu. Ya, tujuan saya berbagi itu adalah satu, bagaimana saya bisa men-trigger atau menginfluence atau memberikan contoh gitu, bahwa kita yang punya rezeki lebih jangan lupa untuk berbagi pada sesama kita. Udah itu aja, that's it. Bukan untuk pamer, nggak ada lah. Gue berbagi berapa duit sih, nggak kayak gitu lah. Tujuannya bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk ria, nggak. Uang nggak dibawa mati. Cuman at least ketika kalian baca atau lihat mungkin saya lagi berbagi, nah, oh iya gue punya rezeki lebih nih, dan berbagi itu nggak perlu nunggu duit lu banyak gitu loh. Ya, Abi, thank you, hati-hati. Yo, Nanda, hati-hati. Jadi berbagi itu nggak harus nunggu kamu banyak duit gitu. Minimal kamu punya kepedulian, empati pada sekitar gitu ya. Sekali lagi teman-teman yang hari ini masih nganggur, jangan patah semangat. Kerja di mana aja, yang penting halal ya, cari kerjaan serajin mungkin, lamar dimanapun ya. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Tunjukkan aja kita manusia yang tidak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan. Banyakin usaha, banyakin karya, hindari drama. Dan yang pasti jangan pernah ikut campur rencana Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat lu. Gak usah diatur-atur pencipta kita itu. Allah maha mengatur. Allah itu maha mengatur. Jadi kita manusia tuh gak punya hak apapun, wewenang apapun untuk mengatur pencipta kita. Gitu teman-teman ya. Sehat-sehat, thank you. Setelah saya jadi pengusaha ya, saya kan main ke teman-teman saya yang punya perusahaan juga, owner perusahaan, saya jadi kenal. Di luar sana itu, bahkan di negeri kita ini, memang karena kita karakter orang Indonesia itu ya baik-baik gitu ya, nggak tegaan, nggak enakan sama orang gitu ya. Saya punya teman pengusaha-pengusaha itu juga, setelah saya on the spot langsung ke lokasi, ke kantor mereka dan lain-lain, saya tanya ke karyawan, bos lu gimana gini-gini. Wah Pak, di sini Pak, saya sakit nih Pak, ada keluarga saya sakit, mau minjem duit, bukannya dipinjemin malah dikasih duit. Ada yang karyawan mungkin butuh dana darurat gitu ya, malah nggak disuruh minjem, dikasih cuma-cuma sama bosnya. Ada teman saya showroom mobil, jadi karyawannya nggak banyak karena dia showroom mobil ya, tapi ya di Indonesia ini banyak kok pengusaha-pengusaha yang baik, banyak kok pengusaha-pengusaha yang udah sukses, dia sayang sama karyawan. Karena kita semua teman-teman pengusaha itu sadar betul bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh tangan-tangan karyawan, kita butuh isi kepala karyawan. Jadi hanya pengusaha yang goblok sih menurut saya, yang dia nggak care sama karyawannya gitu. Hanya pengusaha yang yang bodoh sih kalau dia sampai tidak mau memperdulikan karyawannya gitu ya. Karena perusahaan dimanapun di dunia ini dia butuh karyawan. Pemilik perusahaan punya duit sebanyak apapun, tapi kalau nggak ada support system, omong kosong ya. Saya di titik hari ini karena yang muncul kan saya, yang kelihatan di depan kalian kan saya, tapi di belakang saya itu ada orang-orang hebat, yaitu tim saya, karyawan saya yang mensupport saya, sehingga saya bisa di titik hari ini. Jadi tidak pernah saya merasa diri saya itu hebat, enggak. Kalau gue sendirian, gue nggak mungkin ada di posisi hari ini. Itu aja teman-teman. Jadi semoga teman-teman pengusaha di Indonesia ini sadar betul bagaimana memanusiakan manusia, care sama karyawannya, supaya perusahaanmu cepat maju. Ya, kayak metode yang saya terapkan di perusahaan saya, semua orang yang baru masuk hari pertama harus kita tanya, punya duit nggak gua ongkos besok, karena saya pernah ngalamin itu tahun